Jadi begini ya, untuk rekan-rekan media. Jadi sebenarnya peristiwa ini sudah beberapa waktu yang lalu keinginan daripada Bu Novi dengan Geri untuk mengontak dan menghubungi saya. Tapi yang saya monitor ada beberapa kalangan lawyers lah, saya nggak perlu sebutkan, yang menghambat nggak perlu. Padahal dia sudah berarti sudah yang mengatakan menggandeng saya. Dan saya pribadi juga saya tidak berpikir tentang itu. Sebelum ini booming benar ini sebenarnya saya belum memberikan respon tentang masalah menggandeng saya jadi lawyersnya. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu Geri kembali telepon, mohon kebijaksanaannya, mohon kesediaannya untuk minimal kami bisa bertemu dulu dengan Pak Jenderal supaya kami bisa diberikan pencerahan hukum, kira-kira gitu ya. Akhirnya saya sebagai manusia biasa yang namanya orang minta tolong ya, kita hamba Tuhan ya, nggak boleh kita menolak orang untuk minta tolong. Makanya saya sepakati silakan datang besok lah kantor saya, kita ngobrol-ngobrol, diskusi hukum, pencerahan hukum, tapi bukan berbicara tentang masalah pemberian kuasa daripada kalian kepada saya. Itu kira-kira mula-mulanya ya, yang tadi saya diskusi dengan Geri maupun Novi, gitu ya. Berarti Jujur saya katakan bahwa kedatangan mereka tuh dari dua opsi itu, termasuk minta kuasa hukum dan termasuk minta konsultasi hukum. Tapi saya garis bawahi, Novi, Geri, kamu datang saya terima di sini sebagai saudara. Saya lihat keluh kesahmu tentang pokok permasalahanmu yang semakin bias, nggak karu-karuan. Saya juga kasihan juga. Tapi saat sekarang ini saya akan memberikan pencerahan hukum kepadamu, konsultasi hukum, langkah-langkah apa yang harus kau lakukan untuk mengantisipasi situasi ini supaya segera selesai. Tentu tidak mengedepankan ego, tapi mengedepankan kebersamaan supaya dituntas masalahnya. Kira saya tanya sama Novi, kamu bersedia Novi? Bersedia Pak. Tapi dikala nanti waktunya Bapak, tapi mohon kami juga diberikan kesempatan kalau kami kesulitan tentang masalah solusi hukumnya. Ya kalau memang kamu nanti dijepit terus sudah disampaikan kayak gini, saya akan backup kalian. Itulah bahasa saya kepada Novi dan Geri. Saya berikan pencerahan hukum itu. Seperti yang saya jelaskan itu bagaimana Novi sebagai penggagas dan inisiator. Kemudian si Denny Sumargo sebagai fasilitator, ini objek. Memang setelah saya dengar ceritanya, ada semua file, semua ada lengkap sama saya ya. Saya miris juga melihatnya. Rupanya pada pertemuan pertama itu kan Novi sudah menyerahkan uang 35 juta. Ada data buktinya, ada dengan pihak keluarganya. Ternyata ini kurang kan gitu. Terpaksa saya ulang-ulang terus lagi nih lah, supaya kurang kita sepakat, kita carilah menggandeng Denny Sumargo di podcastnya supaya bisa terkumpul kembali uangnya. Ya terkumpul lah uang itu, kurang lebih 1,4 sekian ya, hampir 1,5. Yang ironisnya satu yang saya katakan itu tadi, kok bisanya rekening Agus yang naik ke Denny Sumargo. Nah, padahal kesepakatannya Denny Sumargo berkoordinasi dengan yayasan. Nah, ditanyakanlah sama si Novi nih, saya nggak ada masalah sebenarnya Pak, yang penting konstruksinya benar. Dipertanyakan, pengakuannya diterima cuma 500. Ternyata setelah diteliti, diminta mutasi rekening segala macam, terbukti bahwa Denny Sumargo mengatakan tidak, itu 1,4 lebih, hampir 1,5. Dicek ulang lagi, ternyata ada yang sudah digunakan dan sudah menguap, habis dipakai 95 juta untuk online dan untuk bayar rumah segala macam. Akhirnya terjadi kesepakatan, dicek hasil uang itu berapa sebenarnya, tinggal 1 M. Nah kalau gitu kemana yang lain? Kan itu. Ternyata sudah dibagi-bagi, ke Wawanya 50 juta, ke Helmi-nya dapat 250 juta, 300 juta, akhirnya menguap itu hampir 400 juta. Nah wajar dong, yang namanya donatur kan pasti marah dong. Masa kita memberikan untuk pengobatan mata dipakai untuk hal-hal yang lain, untuk dinikmati keluarga siapapun mau, saya rasa. Akhirnya disepakati, dicek bukti rekening ke bank, akhirnya mengakulah si pihak keluarga Agus ini
di sana supaya mengembalikan ke rekening yayasan. Ternyata itu yang saya katakan tadi 1 M, ada sisanya. Akhirnya dicek sisanya itu dari Helmi itu tadi 300 juta, dari ini 50 juta. Belum lagi yang sudah menguap tadi. Nah, akhirnya kesepakatan terjadi, ada juga orang tuanya di sana, dikembalikanlah ke rekening yayasan si Novi ini yang 300 juta ini. Tambah yang 50 juta dari bawah. Jadi kesimpulannya memang dibancai lah kalau gitu. Jadi bukan sesuai dengan peruntukannya. Nah, sekarang jadi pokok masalah yang mau dituntut tuh apa? Sedangkan kesepakatan mengatakan bahwa ini donasi untuk pengobatan tadi. Nah, inilah yang kira-kira kita bikin rancu. Padahalnya persoalannya sepele ya, sepele begini. Kalau pihak Agus, siapapun dia, siapapun di belakang dia, dengan pihak Novi menyelesaikan dalam bentuk kesepakatan, tuangkan dalam hitam di atas putih. Tapi yang penting Agus mengerti, mengetahui dan memahami itu bukan uangmu. Ya, nggak ada sejarahnya itu uangmu. Itu hasil jeripaya Novi dan Denny Sumargo. Nah, dituangkan di situ ini adalah untuk pengobatan mata Agus. Ini yang jadi pokok masalah, dituntut supaya kembalikan lagi. Itu sah jadi uang Agus dari mana? Dari Hong Kong, jadi uang dia. Kira-kira gitu ya. Bang, tapi Ini, kita nggak usah melangkah jauh ke sana. Saya dari awal sudah garis bawahi. Saya tidak punya tendensi supaya saya jadi kuasa hukumnya. Saya sebagai insan hamba Tuhan bisa memberikan pencerahan hukum saja, memberikan solusi hukum. Supervisor saya dia bisa mengerti tentang bagaimana barikade hukum itu sudah alhamdulillah. Walaupun dia tetap meminta, tapi saya bilang untuk sementara saya pelajari dulu pokok permasalahanmu. Saya nggak mau ngomong kalau saya tidak ngerti permasalahan, tiba-tiba saya cuap-cuap. Harus kita pelajari benar. Kadang-kadang kan susah. Permasalahan sepele dibikin ruwet. Yang bikin ruwet ini bukan Agusnya, tapi orang di belakang-belakang ini. Orang yang memberikan komentar-komentar, tiba-tiba nyamber, memberikan suatu statement yang paling sialnya lagi, dimanfaatkan jadi brand. Itu yang sialnya. Yang ngerti lah kalian maksudnya jadi brand itu untuk apa? Untuk acara-acara apa? Jadi saya rasa, saya bilang sama Novi yang penting kamu tulus. Oke, kalau demikian, kalau seandainya nanti ada kesepakatan Agus dengan kamu, untuk nanti kita selesaikan secara kekeluargaan, konstruksinya tetap pengobatan Agus, kamu bersedia, ya sudah, clean and clear. Gak usah dipikirin, saya coba cari langkah-langkah terobosan ini. Ya, biar selesai masalahnya, jadi supaya orang lain tidak memanfaatkan situasi ini kepada hal-hal kepentingan pribadi dan kelompok. Padahal kalau seandainya orang-orang pemerhati, orang-orang yang jernih tentang masalah hukum, harusnya arahnya ke sini aja deh, ya. Supaya selesai, berembuk sama-sama, kasih solusi, jangan bikin jadi nggak karu-karuan gitu, sampai nyamber PPATK lah, yang nyamber ke sana lah, urusannya ke Mensos lah, yang ke Presiden lah, apa hubungannya? Nah, itulah kira-kira. Jadi saya akan tetap backup dia, saya berikan solusi dari belakang supaya dia bisa duduk kokoh sehingga dia tahu posisinya. Yang penting niatnya tulus, itu yang paling penting. Ya. Berarti kasih waktu berapa hari? Itu pertanyaan yang bagus ya. Begini loh ya, saya nggak mau melihat situasional kisruan ini dibuat jadi azas manfaat saya untuk naik panggung, cari panggung untuk membolak-balikan fakta. Ya. Nggak mau, saya itu hanya tulus-tulus saja kok. Ya. Awal-awal saya sudah ngomong sama Novi, bukan saya menolak kamu minta saya jadi kuasa hukum, tapi saya tidak mau tendensi ke arah situ, karena niat saya tulus untuk membantu kamu. Makanya untuk sementara ini saya pelajari dulu pokok permasalahannya, tapi percayalah saya akan back kamu dari belakang dulu. Yang penting sekarang bagaimana solusi hukum saya berikan padamu, nanti kamu saja bisa menjawab itu kepada publik atau siapapun, itu kan sudah menang. tapi ada kemungkinan ke depannya gitu Bang, kamu Bergabung Bang. akan Seperti menjadi salah Kalian mendesak saya. Saya tidak ngomong menggantikan siapapun, saya punya etika prosedur. Ya. Yang penting saya sudah memberikan yang terbaik. Tapi apabila dia dipojokkan pada pojok ring yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dia butuh perlindungan. Dengan hati yang tulus saya akan backup dia.